Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Setiap pesepeda merasakan kebutuhan akan kecepatan. Jika kita seorang pesepeda yang rajin, bahkan hanya pesepeda pemula, dorongan untuk meningkatkan kecepatan bersepeda kita adalah hal yang wajar bagi semua pesepeda. Bersepeda dengan kecepatan yang baik tidak hanya membuat seseorang merasa percaya diri, tetapi juga meningkatkan kesehatan. Membandingkan kecepatan kita sendiri juga bisa dijadikan tolok ukur kinerja bersepeda kita. Meningkatnya kecepatan rata-rata kita adalah indikasi kemajuan kinerja bersepeda kita. Memang benar bahwa kecepatan datang dengan latihan dan kesabaran. Beberapa faktor lain dapat membantu kita untuk bersepeda lebih cepat. Mengetahui apa saja yang menjadi faktor penentu kecepatan kita akan mengarahkan kita pada latihan yang terarah dan terukur. Setidaknya ada 3 faktor yang harus kita perhatikan dalam upaya kita meningkatkan kecepatan, yaitu pernapasan atau sistem kardiovaskular, kekuatan, torsi otot dalam memutar pedal, dan yang terakhir adalah kelenturan fisik kita dalam upaya meningkatkan aspek aerodinamis kita. Pernafasan atau sistem kardiovaskular. Memperkuat pernapasan kita sering dilupakan oleh pesepeda, khususnya pesepeda pemula. Mereka kadang-kadang termakan doktrin bahwa yang terpenting untuk meningkatkan kecepatan adalah kekuatan, atau dalam bahasa sederhananya, kekuatan dengkul. Memang benar, kekuatan otot dalam mengayuh pedal turut berperan dalam upaya kita meningkatkan kecepatan. Ada 2 sistem pengolahan bahan bakar menjadi energi untuk tubuh kita, yaitu aerobik dan anaerobik. Aerobik didefinisikan sebagai berkaitan dengan, melibatkan, atau membutuhkan oksigen. Istilah ini mengacu pada penggunaan oksigen untuk memenuhi kebutuhan energi selama latihan melalui metabolisme aerobik secara memadai. Sedangkan anaerobik adalah proses energi yang tidak membutuhkan oksigen. Proses aerobik sangat bergantung kepada pernapasan dan bisa dilakukan dalam durasi yang lama. Sedangkan proses anaerobik akan digunakan bila kita menggunakan kekuatan otot dan hanya bisa bertahan dalam durasi yang pendek. Dari sini, kita bisa pahami bahwa memiliki pernafasan yang baik akan menghasilkan kecepatan rata-rata yang tinggi, karena kita bisa mempertahankan keluaran daya dalam durasi yang lama. Kekuatan. Bersepeda adalah olahraga kekuatan. Daya atau power adalah gaya dikalikan kecepatan putaran pedal. Kekuatan atau pulse adalah jumlah usaha yang kita lakukan ketika memutar pedal. Bersepeda membutuhkan kekuatan kaki. Pesepeda yang memiliki kekuatan kaki yang besar akan mampu memutar pedal pada gear rasio yang lebih besar. 2 pesepeda yang memiliki cadence yang sama tetapi menggunakan gear rasio yang berbeda akan menghasilkan kecepatan yang berbeda pula. Pesepeda yang mampu memutar pedal pada gear rasio yang besar dengan cadence yang sama akan lebih cepat dibandingkan pesepeda yang hanya mampu memutar pedal pada gear rasio yang kecil. Kita dapat berusaha meningkatkan cadence, tetapi cadence memiliki batasan kecepatan yang bisa dihasilkan pesepeda. Jadi, bila kita sudah mengoptimalkan cadence yang sangat bergantung kepada kekuatan pernafasan, maka untuk meningkatkan kecepatan lebih lanjut, kita harus menaikkan kekuatan kaki. Tidak seperti cadence yang memiliki batas atas, kekuatan kaki bisa dikembangkan lebih tinggi. Tetapi harus diingat, kekuatan kaki yang mendorong pengerahan sistem anaerobik hanya bisa bertahan dalam durasi yang pendek. Itulah kenapa penggunaan kekuatan kaki mengayuh sepeda dengan cadence tinggi pada gear rasio yang besar
hanya dilakukan oleh pesepeda menjelang garis finish, atau hanya dilakukan oleh pesepeda time trial yang panjang lintasannya tidak terlalu panjang. Latihan untuk meningkatkan kekuatan kaki bisa kita lakukan dengan latihan beban, terutama melatih otot bagian paha, betis, dan bokong kita. Di samping latihan beban, kita juga bisa meningkatkan kekuatan dengan melatih daya tahan bersepeda. Semakin lama kita bersepeda, maka kekuatan kaki pun akan semakin meningkat. Kelenturan. Pada taraf tertentu, pesepeda membutuhkan fleksibilitas karena dua alasan utama. Agar mampu bersepeda dengan posisi seaerodinamis mungkin, sehingga akan meningkatkan kinerja dan kenyamanan, dan pada akhirnya akan meningkatkan kecepatan bersepeda. Kedua, untuk membantu pemulihan otot dan mengurangi kemungkinan cedera, ketegangan sendi, dan nyeri. Selain power yang kita kerahkan untuk meningkatkan kecepatan bersepeda kita harus mengurangi nilai hambatan yang ditimbulkan ketika bersepeda. Hambatan terbesar dalam bersepeda, khususnya di jalur datar, adalah hambatan udara. Bersepeda dalam posisi yang lebih aerodinamis akan menurunkan nilai hambatan udara, sehingga kita hanya membutuhkan power yang lebih sedikit untuk kecepatan yang sama. Nah, bila sisa power tersebut kita manfaatkan untuk meningkatkan kecepatan, maka laju sepeda pun akan semakin cepat. Dengan kata lain, bersepeda dengan power yang sama akan menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi bila hambatan yang harus dihadapi lebih kecil. Pesepeda yang memiliki kelenturan tubuh yang bagus akan mampu menghasilkan posisi bersepeda yang lebih aerodinamis. Kesimpulan. Jadi, untuk meningkatkan kecepatan bersepeda kita harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor penentu agar kita mampu memilah latihan mana yang harus kita dahulukan. Sistem aerobik adalah cara yang paling banyak kita gunakan untuk mengolah energi dan bisa dilakukan dalam durasi yang lama. Maka wajar bila kita memprioritaskan untuk melatih sistem aerobik kita, yaitu memperkuat pernafasan kita, khususnya yang terkait dengan otot-otot pernapasan. Kemudian, kecepatan juga erat kaitannya dengan hambatan. Dan hambatan terbesar ketika bersepeda di jalur datar adalah hambatan udara. Maka kita harus berupaya untuk menurunkan nilai hambatan udara ini dengan cara bersepeda dengan posisi seaerodinamis mungkin. Dan agar kita mampu bersepeda dalam posisi yang aerodinamis, kita membutuhkan kelenturan tubuh yang bagus. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.